Iya sih, sebenarnya udah mungkin ya, tapi tuh enggak yang masif banget gitu. Jarang kan ya mungkin. Nah, kalau aku sendiri, menurutku mungkin emang orang Indonesia tuh masih banyak yang belum sadar kali ya, kalau di usia muda tuh harus benar-benar dimanfaatin, terus buat di apa ya, tularin ke banyak orang lagi gitu. Mungkin konsumsi orang Indonesia kalau lihat media tuh cenderung ke hal-hal yang artis mungkin ya, masih kayak gitu nggak sih? Yang Yang viral-viral paling gitu ya. Yang viral-viral gitu loh. Susah ya emang kalau kita anak muda bikin kegiatan positif terus viral, viral kayaknya jarang. sebenarnya juga nggak pengen di up juga, cuman kalau misalkan kita diberi kesempatan buat speak up dan memberi apa ya istilahnya, ngebumingkan ini tuh, Menginfluence lebih heeh, banyak orang gitu ya ya. jadinya kan anak-anak muda yang lainnya juga ikut-ikutan gitu loh, punya semangat yang Benar. sama gitu kan. Itu sih pompong powernya tuh juga besar gitu loh kalau masih muda tuh. Hmm, setuju sih. Iya. Tapi sekarang menurutku beda nggak sih Yan sama zaman kita waktu SMA? Kayak sekarang tuh banyak kegiatan misalkan seminar anak buat anak muda gitu mulai banyak sih ya. Ya, iya, iya, benar, Dulu kayaknya benar, benar. kita SMA tuh masih fokusnya ya udah sekolah gitu, Sekolah. lingkupnya masih sekolah gitu. Tapi sekarang tuh mulai ada loh bahkan anak SMA tuh ikut komunitas, iya nggak sih? Iya, iya, benar. Dulu waktu kamu Nggak ada, SMA mikirnya apa nggak paling ada kita. ya Iya, cuma ikut PMR, iya, iya, OSIS benar, benar. Cuma gitu lingkup kan. sekolah, benar, benar banget. Oh, oh, lingkup sekolah. Itu iya sih, benar, benar. Iya, mulai-mulai berkembang lah ya. Mungkin karena teknologi juga gitu, jadinya lebih meluas juga gitu kan. Nah, itu positifnya sih, benar, benar, benar. Iya, banyak. Iya, jadi di Anak itu juga ada kok yang masih sekolah SMA dia. Jadi kayak SMA kan ada, terus kuliah kan juga ada, terus kerja kan juga ada. Jadi kayak antara yang milenial kerja sama milenial sekolah tuh ketemu gitu dia. Akhirnya Iya, kenapa ya dulu kayak nggak kepikiran ikutan iya. komunitas-komunitas kayak gini. Itu Soalnya kayak dalam hatinya orang iya yang sih, udah kerja gitu bener, kayak bener nyesel banget. itu kan. Iya, bener banget. Iya, Sumpah, sumpah. sekarang banyak anak sekolah yang pikirannya lebih terbuka. Kita tuh nggak hanya bisa berkembang di dalam sekolah, tapi Ya, juga ya. di luar gitu. Benar, benar, benar. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya eh apa namanya, ada kesempatan itu gitu loh. Dan sebenarnya anak-anak SMA juga kalau misalkan tahu, mereka juga mau gitu, bukan yang menolak dan menghindar gitu kan. Iya sih, benar, benar, benar. Wah, mantap. Mantap nih pemuda. Kamu juga ikut kan ini komunitas? Iya, iya, Kompas Banyuwangi. Iya, kita kayaknya satu ini loh, sejalan gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Kayak visi misinya tuh hampir sama lah. Mhm. Jadi kita harus sering-sering kolaborasi. Wah, iya sih, sih. Bener sih. Bener. Kalau kita bersatu pasti powernya makin kuat lah. Ntar, Terus kita influence tuh lebih banyak pemuda lagi benar, buat benar. gabung komunitas kita. Bahkan teman-teman kita SMA nih, Mel, Bang, yang memang nggak gabung, tapi mereka tuh antusiasnya untuk apa ya, setidaknya pengen tahu lah apa ini, apa komunitas ini tuh jadi banyak gitu loh. Nggak yang, ya berarti itu membuktikan bahwa sebenarnya banyak banget pemuda yang sebenarnya pengen bergerak gitu kan. Cuman memang ada Mm-mm. beberapa yang nggak punya kesempatan untuk apa ya, ikut atau mungkin apa ya, Mm-mm. mereka ada prioritas lain atau dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya jiwa-jiwa pemuda tuh masih masih idealismenya tuh masih tinggi-tinggi gitu. Iya, bener banget. Kalau misalkan semakin banyak kiat-kiat yang lain, kompas-kompas yang lain yang ada di Banyuwangi, malah positif banget ya. Iya, Aku harapannya sih kalau misalkan ada, wah lebih hidup gitu anak muda Banyuwangi. iya, iya, iya. Iya sih, setuju sih. Biar nggak, biar apa ya? Soalnya kalau kalau waktu kita SMA tuh kayak nggak ada gerakan. Nggak tahu sih ada apa nggak. Cuman aku
ngerasanya sih nggak ada gitu kan, atau aku yang nggak tahu Iya, atau mungkin mungkin kita memang fokusnya cuma di internal sekolah iya, gitu ya. kayak yang ya ya PMR, OSIS, ya itu nggak apa-apa, cuman kan kalau keluar tuh lebih punya insight yang banyak gitu loh jadinya. Bener banget. Kita mah relasinya kalau SMA paling ya anak se-SMA kita ya. Tapi Iya, kalau anak sekarang tuh ada yang ikut komunitas, jadi mereka tuh masih SMA tapi relasinya udah eh, di kemana? luar SMA mereka gitu. Iya sih. Nah, itu tuh jadinya nanti kedepannya mereka tuh jadi punya apa ya, privilege gitu loh. Jadinya Benar. eh, kalau misalkan mau ya setidaknya apa ya, ya punya privilege lah, jadinya networkingnya banyak gitu. Oke, oke Mel, ini back to yacht ya. Em, Tadi kan Banyuwangi udah jadi apa ya, ya terprogresif nih. Nah, terus plan kedepannya apa nih? Plan kedepannya? Dan kedepannya untuk Cat Banyuwangi, setelah ini kan ada batch baru ya, batch 4. Jadi aku ini kepengurusan batch 3. Nah, untuk batch 4, aku harapannya sih kita bisa lebih banyak menjaring anak-anak muda dari berbagai wilayah. Maksudnya Banyuwangi itu luas kan, luas banget kan, kabupaten terluas gitu. Ya. Terus kecamatannya juga banyak. Nah, untuk sementara ini kita mungkin anggotanya tuh masih kebanyakan dari anak utara, Banyuwangi Utara. Terus Banyuwangi Selatan tuh masih dikit sih menurutku. Nah, harapanku kalau kita makin meluas bisa menjaring seluruh anak muda yang di wilayah Banyuwangi, menurutku makin bagus sih. Biar semakin banyak anak muda yang bisa ada apa ya mindset buat bermanfaat untuk wilayahnya masing-masing. Terus aku apa ya pandangannya ke depan mungkin bisa lebih banyak berkolaborasi dengan banyak komunitas juga biar dapat insight yang lebih banyak. Habis itu juga pengen banget bikin kegiatan yang dimana tuh kita nggak tahu sih aku masih belum kepikiran bentuknya seminar yang gede gitu buat anak-anak muda di Banyuwangi terus gratis terus pembicaranya expert-expert atau bentuknya tuh festival yang dimana isinya tuh ya udah komunitas anak muda yang di Banyuwangi kita saling mengisi gitu entah bentuk festivalnya kayak gimana yang penting anak muda Banyuwangi ini tuh bisa kelihatan show up gitu kelihatan pasti nanti banyak yang ngedukung terus jadi lebih semangat kan anak-anak muda mungkin bisa berubah gitu jadi yang awalnya mungkin fokus ke internal sekolah aja atau main-main aja tapi lebih ke punya pandangan ke depan yang lebih luas. Coba kamu ngomong gitu jadi ngebayangin acaranya seperti apa dan pengen banget. Coba Iya, pengen banget. seru gak sih kalau kita ketemu anak muda di seluruh Iya. Banyuwangi? Pasti beragam dan unik-unik terus ya keren gitu. Terus acaranya kayak gede banget, terus 3 hari berturut-turut. Wah itu keren, keren sih, keren sumpah. Dan Ya, terus yang ngeliat dari berbagai usia, ya, terus jadi ya benar. terinspirasi, Jadi keren kan? di anak muda Banyuwangi itu jadi terkenal se-Banyuwangi kan. Wah itu keren banget sih. Mm-mm. Asli Mel. Coba itu harus terwujud sih Mel. Bisa. Kita bisa mewujudkan Amin, itu amin. bersama-sama. Kita bisa mewujudkan itu bersama-sama Mel. Nggak ada yang nggak mungkin. Mantap, mantap. Tapi kamu tahu nggak tahu sih ini kemarin kan Kompas sempat ada kayak survei, maksudnya ada program terus survei gitu kan. Dan ternyata eh, maksudnya kan kita kan dari SMA 1 Benteng yang notabene tuh mostly anak-anaknya tuh yang apa ya, bukan study oriented juga sih, maksudnya proper, maksudnya apa ya, fasilitinya tuh proper lah untuk sekolah dan meneruskan pendidikan gitu. Tapi ternyata masih ada beberapa tempat di Banyuwangi yang nggak layak untuk dikatakan sebagai area pendidikan gitu loh. Dan jadinya aku mikir lagi, maksudnya apa ya, ternyata di Banyuwangi yang aku anggap selama ini mungkin banyak orang yang maksudnya kita tuh masih cukup lah gitu kan, tapi ternyata tuh ada yang tertinggal juga gitu loh. Nah itu jadi kayak apa ya istilahnya,
semangat juga tanggung jawab kita gitu loh sebagai anak muda yang harusnya udah tahu nih kondisinya kayak gini, terus kita mau ngapain gitu. Apakah kita cuman uh, mengembangkan diri sendiri, atau kita ini nih ada rumahmu sendiri nih lagi ada masalah gitu loh. Gitu. Jadi kemarin tuh kayak spiritnya tuh bangkit lagi gitu kan. Iya, aku tahu tuh dari postingan temen kita kan. Nah, itu langsung aku DM tuh. Wah, sumpah separah itu jalannya. Terus separah itu mereka jauh dari fasilitas atau pelayanan publik yang mereka butuhkan, kayak gitu kan. Sama, jadi YOT itu juga punya program yang kayak gitu, tapi kita beda daerah. Nah, kalau YOT itu rencananya tuh ada namanya Kampung Batara. Kalau di Kompas itu di Telocor itu kan. Jadi kita hampir sama tuh, kita pengen masuk ke wilayah yang lebih dalam di Banyuwangi, yang masih sedikit tersentuh, terus kita berbagi di sana gitu, belajar dan berbagi bareng di sana gitu. Bisa tuh kita kolaborasi, misalkan anak Kiat itu ikutan acara Kompasnya di Telacor, terus anak Kompas ikutan kegiatan anak Kiat yang di Kampung Batara, itu bakal Iya, seru. iya benar-benar benar. Iya, jadi itu juga planning, bahkan itu mau dieksekusi Oktober kemarin, tapi kita terhalang masih pandemi ini, Yes. wilayah sana juga belum boleh gitu loh, kayak berkontak dengan orang luar, banyak-banyak itu belum boleh, Ya, ya, ya. gitu. Kita Ya. juga pengen tuh belajar bareng adik-adik yang di sana. Makanya kan, jadi wah, sumpah sih itu maksudnya. Itu yang kita ketahui ya. Iya benar. Mungkin mungkin ada wilayah yang Lebih parah. lebih susah dijangkau gitu. Iya kan? Terus kita nggak tahu. Jadi kita harus nyicil eksekusi sih Ya, ya. menurutku. Iya benar, benar sih, benar-benar. Dan bagus sih kita bisa menyebarkan, maksudnya kita nggak di satu titik gitu kan, tapi kita saling bantu, jadinya semua titik Nah, berjamah gitu. Sebenarnya nggak tahu juga sih Mel, sebenarnya pemerintah di Banyuwangi itu sudah punya program apa, tapi harapanku sih harusnya mereka bisa menggandeng anak muda ya, yang mungkin idealismenya tuh masih masih tinggi banget gitu, dan powernya juga masih tinggi gitu kan. Harusnya sih itu, cuman ya kita jalan aja sih. Siapa tahu nanti, maksudnya pasti sih, pasti mereka juga punya tindakan, cuman kita nggak tahu kan. Jadi ya kita jalan aja. mungkin kita ini dulu ya, kayak apa, bertindak dulu, terus nanti kalau udah dilihat, mungkin mereka bakal mempertimbangkan lagi buat ini nggak bisa didiemin, anak muda harus diajak ikut Yes, kolaborasi gitu. benar benar benar. Iya sih, benar. Gak salah. Tapi aku masih kepikiran yang tadi sih, yang acara besar itu. Sumpah itu harus terlaksana sih. Semoga di tahun depan gimana ya, mau dikatakan uh, apa ya, kalau mereda itu aku nggak tahu sih ke Ya, depan ya. tuh bakal kayak gimana ya. Tapi Iya. aku harapannya ya pastilah mereda, terus kalau misalkan memang belum, ya mungkin ada protokol yang lebih bisa bikin kita nyaman meskipun itu berkumpul dengan banyak orang gitu. Yes. Benar-benar sih, benar. Harapannya sih seperti itu ya. Semoga Bosan gak ya, sih, soalnya kayak udah jenuh banget kita iya, online-onlinean mulu. iya benar ya. Kayak kurang, jadi kena ini juga, maksudnya beberapa orang akhirnya nggak tahu sih, mentalnya akhirnya juga kena kan, dengan Mm-mm. lamanya tidak bertemu orang gitu. Ya, semoga lah kedepannya bisa membaik. Amin. Oke Mel, kita sudah membicarakan tentang banyak sekali ya, berbincang ke sana kemari tentang anak muda. Oke Mel, mungkin sebelum sebelum last question ya, ini planning Melan ke depannya kayak gimana nih, di luar keorganisasi ini, mungkin Melan next Buat planning aku sendiri. ya mungkin yang terdekat atau yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kalau aku sendiri sih, sekarang kesibukannya kan skripsian, terus masih ada usaha kecil-kecilan, terus ikut komunitas. Sebenarnya masih
sejalan gitu meskipun mencar-mencar kayak gitu, tapi itu sesuai dengan moto hidup aku juga sih. Kayak kita tuh harus berbagi sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya. Jadi planning aku ke depan yang pasti aku tertarik di bidang bisnis. Kedepannya aku juga pengen berbisnis, buka mungkin kedai atau restoran yang lebih gede. Mungkin ini promosi ke teman-teman. Siapa tahu ada yang lihat terus pengen tahu Oh, letaknya di oke, mana, oke. terus Boleh nih apa. promosi. Iyalah, boleh boleh. Jadi aku punya kedai teman-teman di Banyuwangi Kota. Aduh kok jadi kayak gini ya isinya ya. Nggak apa, nggak apa-apa kan Namanya bebas Coffee ya. and Yuan di Chungking. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman lewat, boleh banget mampir. Nanti kalau ketemu aku, ya kita bisa ngobrol juga. Kopi Anyone namanya. Iya, Coffee and Ada Yuan. Instagramnya nggak? Ada @Coffee and Yuan Nah gitu. itu teman-teman mungkin kalau misalkan tiba-tiba kedainya itu waktu teman-teman lihat video ini terus kedainya pindah ke yang lebih besar lagi, @Kopi Anyone ya teman-teman ya. Ngelihatnya @Kopi Anyone. Ntar cari aja di situ alamatnya pasti ada. Itu sih. Ayo datang promosi lagi. Sejak kapan Mel buka ini usaha? Awal tahun ini Yan. Hmm, Jadi aku dari awal semester itu belajar bisnis gitu, macam-macam, banyak banget. Terus kayak akhirnya fokus di satu bisnis ini karena aku juga punya ketertarikan di kuliner. Terus aku mencoba kedai kopi dulu, baru nanti kalau memang udah punya ilmu dan modal yang banyak itu meluas lagi gitu. iya siap. Harapanku sih nggak hanya di seputar kopi, tapi berbagai kuliner lainnya. Mantap. Ini nih malam ini nggak jaga nih aku ganggu waktumu atau gimana? Nggak apa-apa, tenang aja kan ada pegawai, Oh jadi ya, nggak melulu aku yang oh iya sih ya benar. yang di kedai. Benar benar benar. Mantap, siap siap siap. Jadi nggak ganggu kan ya ini Iya, ya? iya. Kalau nggak ada pegawainya juga terus kita nggak bisa ini dong, Iya sih benar. eh, nyari relasi terus waktu untuk belajar buat lebih berkembang lagi. Iya, mantap mantap. Mantap. Siap Mel. Mungkin terakhir ya, last ya sebelum ditutup ya. Em, ini Mel, pesan dan saran buat anak muda zaman sekarang nih. Versi Mel sendiri harusnya tuh anak muda tuh seperti apa sih anak-anak muda Indonesia tuh? Pesanku buat anak muda di seluruh Indonesia, jangan cepat puas. Kita tuh masih muda, belajarlah sebanyak-banyaknya, terus buka peluang lebih banyak lagi, dengan cara ikut komunitas misalnya, ya kan? Jadi nggak hanya belajar di sekolah, itu masih lingkup yang sangat kecil banget sih di sekolah dan di kampus. Kita bisa lebih banyak membuka wawasan dengan ikut komunitas atau hal-hal lain yang positif buat kita pastinya. Kalau misalkan apa tadi saran ya, Iya. saran asahlah soft skill sedini mungkin belajar. Karena menurutku soft skill itu penting banget sih. Kita kalau udah lulus sekolah, lulus kuliah, nggak hanya nilai kita yang dilihat, tapi soft skill kita juga sangat dipertimbangkan. Komunikasi, terus teamwork, leadership, banyak lainnya. Itu yang sangat menurutku akan membantu kita ke depan sih. Jadi jangan cepat puas ya teman-teman, ikutilah berbagai kegiatan positif. Yes. Mumpung masih muda, idealismenya masih Mumpung tinggi, masih muda. powernya juga masih tinggi kan ya. Ini saatnya buat Benar banget, belum ada tanggungan yang penting. iya benar. Belum ada tanggungan nih. Habis ini Melan ada tanggungan nih kan ya. Apa tanggungan? Oh, kirain habis ini Enggak, udah masih lama. oh masih lama. Kirain habis ini melepas masa-masa sendirian. Masih lama lah ya, kita masih umur berapa coba. Iya iya iya. Oke Mel, thank you banget Mel sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini buat Aku share. juga terima kasih banget Uh, bisa sharing fun dengan kamu, Yan. Iya iya. Kapan lagi?
Ya next sharing lagi ya, maksudnya kalau kedainya udah besar harus sharing sih. Amin, boleh banget. Ntar aku datang ke sana lah kalau ke Banyuwangi. Mantap. Semoga ini ya Mel, semoga percakapan kita malam hari ini bisa ya setidaknya menambah semangat teman-teman lah yang masih muda gitu, jangan sampai underestimate dengan diri sendiri, terus merasa insecure dan lain sebagainya. Kita tuh punya kelebihan masing-masing gitu kan. Mumpung masih muda, ayo Bener kita banget. kita bergerak, kita melakukan yang terbaik gitu. Oke Mel, thank you sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih. Mohon maaf jika mengganggu. Enggak lah. Next kita sharing lagi ya. Terima kasih. Selamat malam Melan. Malam.